Nama Tuan Bala, usia 73, laki-laki, kondisi yang menunjukkan nomor pertanyaan berhitung Assalamualaikum Bapak, Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya Nadia, mahasiswa keperawatan yang hari ini akan berbincang dengan Bapak dan juga Ibu. Nah, saya duduk di sini saja ya, Bapak, Ibu, supaya kita bisa ngobrol lebih nyaman. Oke, sekarang mungkin saya akan lebih banyak bicara ke Bapak dulu ya, Ibu. Oke, Bapak lebih nyaman dipanggil Pak Bambang atau ada panggilan lain yang Bapak sukai? Pak Bambang aja sih, Neng. Oh iya, tadi nama Neng itu siapa ya? Iya Bapak. Iya, lupa lupa. Nggak apa-apa Bapak. Oke, Pak Bambang ya tadi namanya. Oke Pak Bambang, tujuan saya hari ini yang berbincang dengan Bapak gitu ya, kita ngobrol santai aja sambil melihat bagaimana sih daya ingat dan juga cara Bapak untuk berkomunikasi supaya saya bisa membantu Bapak agar tetap nyaman gitu ya dengan beraktivitas di kehidupan sehari-harinya. Baik Bapak, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi gitu ya, bagaimana perasaan Bapak di pagi hari ini? Biasa aja sih, Neng. Kayak biasa. Biasa aja ya Pak, tidak ada yang terlalu mengganggu? Enggak. Nggak ada ya Pak. Oke Bapak, kita mungkin akan berbicara gitu ya sekitar 10 menit aja mengenai kegiatan Bapak sehari-hari. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, untuk tempatnya mau di sini saja atau Bapak ingin ada di tempat yang lain? Sini saja, Neng. Nah, di sini aja ya Bapak. Kalau Bapak nanti lelah atau mungkin ingin berhenti gitu ya dari ngobrolnya, boleh beritahu saya aja gitu ya Pak. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Enggak. Oke Pak Bambang, tadi pagi sebelum saya datang, Bapak sudah melakukan apa aja? Tadi pagi itu saya minum kopi di teras. Terus sambil ngeliatin orang aja lewat-lewat gitu di depan rumah. Oh, tadi cuma minum kopi ya Bapak, berarti sarapannya. Biasanya emang cuma sarapan itu aja ya Bapak? Biasanya sih sama nasi juga, cuman kebetulan tadi pagi mah kopi aja disediainnya sama ibu. Oh, kopi aja ya Bapak, Ibu. Kenapa ya Bapak? Oh iya, tadi kan Bapak bilang ngobrol, duduk di teras ya Bapak. Itu emang cuma ngeliatin doang atau sambil kayak nyapa tetangga atau ada yang lewat disapa ngobrol sebentar atau emang cuma duduk dan ngeliatin aja Bapak? Enggak sih, tadi cuma ngeliatin aja sih. Oh, ngeliatin aja. Yang biasa suka kayak gitu ya Bapak? Iya. Sambil ngopi-ngopi gitu ya, santai. Betul. Oke. Nah, mungkin saya boleh tanya nih Bapak, hari ini kira-kira hari apa ya? Hari Senin kan ya, Neng? Bapak yakin hari Senin? Iya, kayaknya mah hari Senin deh. Hampir benar ya Bapak, hari Senin tadi Bapak bilangnya, tapi hari itu hari Selasa Bapak. Dan nggak apa-apa gitu ya Bapak, tertukar emang itu bisa aja dan sering terjadi gitu. Ini kita boleh lihat bersama ya Bapak, hari ini tuh hari Selasa tanggal 10. Kemarin baru hari Senin ya Bapak. Nah gitu ya. Kemarin hari Senin Bapak ngapain aja? Hampir sama sih, Neng, kayak Iya. kayak gini lagi aja rutinitas. Oke, sama ya rutinitasnya gini-gini aja ya Bapak. Oke. Menurut Bapak nih, sekarang kita lagi ada di mana? Di mana gimana maksudnya, Neng? Sekarang kita lagi ada di rumah atau di mana menurut Bapak? Di rumah, tapi kayak di puskesmas juga sih, Neng. Kenapa Bapak berpikir kita kayak lagi ada di puskesmas? Soalnya kan ada Neng ya, biasanya tuh nggak ada di rumah. Oh gitu ya Bapak, karena ada saya gitu ya, jadi kayaknya kayak lagi di puskesmas gitu ya. Oke, sekarang Bapak kita lagi ada di rumah Bapak gitu ya, dan ada Ibu juga. Jadi yang berkunjung di sini saya gitu ya, ke rumah Bapak dan juga Ibu. Oh gitu. Iya. Nah Bapak, sebelumnya Bapak pernah nggak sih ngerasa bingung waktu lagi ngobrol sama orang lain? Pernah sih, Neng. Kadang Bapak tuh suka lupa gitu apa yang mau Bapak omongin ke orang, jadi kayak malu aja gitu. Oh, emangnya Bapak suka ngobrol sama siapa aja? Biasanya kadang sama tetangga juga suka, kan ada yang teman seumuran gitu, jadi kadang suka ngobrol-ngobrol aja. Berarti emang kadang ada lah ya Bapak ngobrol sama orang gitu. Tadi mungkin Bapak juga bilang gitu ya, kadang
lupa dan bingung gitu ya mau ngobrol apa lagi. Nah itu bikin bapak kurang nyaman ya bapak katanya. Iya betul. Ya, saya paham gitu ya Pak, kalau bapak suka lupa dan jadi tidak nyaman atas hal tersebut. Tapi mungkin yang bapak perlu ingat, bapak nggak usah memaksakan gitu ya ketika memang bapak lagi lupa atau bingung mau ngobrol apa. Bapak bisa berhenti sebentar, terus tarik nafas, dan coba lagi gitu ya untuk ngobrol secara perlahan. Nah selama kita ngobrol juga nanti mungkin ketika bapak lupa gitu ya kita lagi ngobrol apa, bapak juga boleh gitu ya untuk bilang ke saya kayak bentar deh saya lupa gitu nggak apa-apa. Nanti kita ulangi lagi gitu pertanyaannya. Nah bapak juga bisa gitu ya kalau misalkan lagi emang mau ada pertemuan atau ketemu sama teman mau ngobrol, karena bapak sering lupa gitu ya sama hal yang mau diobrolin, bisa untuk melihat catatan kecil atau mungkin tanya lagi gitu ya ke lawan bicaranya itu ngobrol apa sih gitu. Karena itu bukan hal yang memalukan gitu ya, kalau boleh ditanya lagi aja. Tadi juga bapak udah berusaha gitu ya untuk mengingat dari tanggal dan juga hari, dan itu udah penting gitu ya, karena bapak emang udah ada usaha untuk mengingat tersebut. Oke, kita sekarang ke ibu nih ya Bu. Nah bapak ini kan sekarang demensia stadium awal gitu Bu. Itu tuh emang sering banget terjadi lupa jangka pendek dan pengulangan pertanyaan. Nah sama ibu bapak juga sering melakukan hal yang sama tidak? Iya nih, sering nanya-nanya mulu, pada saya kan kesel ya kalau tanya-tanya terus. Duh, Saya suka marah-marah kalau saya nanya terus. Berarti sering ya bapak ibu jadi kayak ada cekcok gitu lah ya. Dan kadang ibunya jadi kesel, marah, bapak juga mungkin kayak lah bapak juga nggak ingat gitu ya mau ngomong apa. Nggak apa-apa ya, itu wajar bapak dan ibu. Tapi mungkin untuk ibu gitu ya sebaiknya nanti bisa dijawab dengan tenang dan juga tidak disebut dengan keras, karena bapak itu nggak sengaja gitu ya bapaknya. Nah mungkin ada beberapa hal gitu ya Bu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu bisa menggunakan kalimat pendek saat berbicara dengan bapak. Jadi mungkin ketika ibu ngobrol gitu ya sama bapak, ibu bisa langsung ke poin utamanya aja gitu ya, karena kan bapak kayaknya gampang lupa juga gitu kalau misalkan terlalu berbelit-belit. Terus yang kedua itu bisa kalau misalkan ibu menyuruh bapak gitu ya, itu hindari dua arahan gitu ibu. Misalkan ibu menyuruh bapak tolong ambilin gelas sama piring juga gitu ya, itu dihindari ya ibu kalau bisa, karena bapak bisa lupa gitu. Jadi kayak satu aja, bapak tolong ambil gelas dan nanti baru lagi nyuruh yang selanjutnya. Dan bisa juga ya ibu untuk menggunakan pengingat secara fisiknya gitu ya, seperti tadi kan mungkin bapak lupa ini hari apa, tanggal berapa, ibu bisa tunjukkan dengan kalender juga gitu. Dan yang gak kalah penting gitu ya, ibu bisa memberikan pujian gitu saat bapak berhasil untuk mengingat arahan dari ibu ataupun hari dan tanggal yang bapak sebutkan. Oke, udah paham ya ibu berarti. Nah kita berikan itu bapak gitu ya. Gimana bapak setelah kita berbincang tadi perasaannya? Lebih enak sama Lebih enak ya, alhamdulillah. Berarti bapak juga senang gitu ya ada obrolan kita hari ini. Nah mungkin Pak Bambang bisa disebutkan lagi gitu ya, tadi kita ngobrolin apa aja sih? Tadi tuh ngobrolin tentang aktivitas saya gitu ya sebelum main kesini, terus juga ingat hati sama tanggal gitu. Oke, betul sekali ya Pak Bambang, ternyata bapak masih bisa untuk ingat itu ya. Nah bapak setelah tadi kita berbincang, ternyata bapak tuh masih bisa gitu ya untuk menceritakan kegiatan sehari-hari bapak dengan baik. Cuman kadang bapak emang lupa hari dan juga tanggalnya aja gitu ya. Jadi mungkin ingatan jangka pendek bapak tuh sedikit menurun, tapi masih bisa aktif dalam berkomunikasi secara baiknya. Nah bapak untuk rencana selanjutnya setiap hari bapak perlu latihan gitu ya untuk mengingat tanggal, hari dan juga tempat. Nanti bisa bantu sama ibu gitu ya untuk diingatkan ke bapaknya. Nah untuk latihan yang tadi itu bisa dilakukan setiap hari ya bapak dan ibu, dan juga mungkin untuk menambah kegiatan kesehariannya bapak bisa untuk baca santai aja bapak, kayak misalkan ada koran baca aja dikit setiap harinya, jangan dipaksain banget ya bapak. Terus bisa juga ngobrol-ngobrol santai, kan tadi baru bilang tuh suka minum kopi sambil di teras gitu ya sambil ngeliatin orang yang jalan, itu bisa tuh kayak disapa kayak mau kemana, itu kan obrolan ringan santai aja gitu ya bapak, tuh boleh dicoba. Dan jangan lupa bapak untuk kontrol ke dokter gitu ya rutin sesuai dengan jadwal yang mau ditentukan. Nah bapak ibu besok saya datang lagi untuk kita latihan gitu ya untuk mengingat tanggal bersama-sama lagi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Nek. Iya bapak ibu sama-sama. Semoga bapak ibu sehat selalu. Terima kasih ya untuk hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
subjektif, kliennya